Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriong Here, VP Research and Analysis dari PT Valburi Asia Futures. Hari ini saya ingin membahas laporan research terbaru kami mengenai Is this the calm before the stock market storm? Saya kira kartun yang ada di slide pertama ini memberikan gambaran yang bagus sekali mengenai kondisi bursa saham di Amerika Serikat dan juga dolarnya pada saat ini, di mana kemungkinan kita telah menuju ke puncaknya dan sekarang kemungkinan ke depannya akan turun lagi ya. Tetapi apakah memang demikian atau tidak, kita harus terlebih dahulu melihat baik itu kondisi fundamental maupun teknikal untuk membuktikan bahwa memang ada peluang seperti itu. Nah, kalau kita melihat pertama-tama, kalau misalnya bursa saham naik, harusnya ekonomi bagus, bukankah begitu? Namun, kalau kita melihat jumlah lapangan kerja yang diciptakan oleh 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat, ternyata pertumbuhannya year on year itu pada saat ini turun. Dan bukan turunnya sedikit saja, tapi turunnya tajam sekali kalau kita melihat. Nah, terakhir kali itu terjadi, terjadi pada tahun 2009. Dan kita tahu bersama bahwa bursa saham pada saat itu anjlok sekali. Seiring juga dengan ekonomi yang masuk resesi dan lapangan kerja yang diciptakan oleh perusahaan terbesar di Amerika Serikat itu turun. So, apakah yang sama akan terjadi? Well, kita lihat saja beberapa pekan bahkan bulan ke depannya ya. Nah, kalau misalnya ekonominya bagus, harusnya juga pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah itu naik. Tetapi pada saat ini kita melihat bahwa itu justru menjadi negatif year on year. Dan itu terakhir kali juga terjadi pada bulan Juli 2008. And we know what happened. Stock market tentunya anjlok ya. So, ini juga dua tanda saya melihat lapangan kerja maupun pendapatan pajak oleh pemerintah itu turun year on year. Ini memberikan gambarannya agak buruk mengenai pertumbuhan ekonomi ke depannya ya. Nah, kalau kita membicarakan bursa saham, tentunya kita juga harus membicarakan cost of capital atau suku bunga pertumbuhannya ke depannya. Nah, kita melihat dari bulan Juli tahun yang lalu sampai kemarin, ya awal tahun yang ini, kita melihat bahwa suku bunga telah naik 100 basis point atau 1% hanya dalam 6 bulan. Nah, ini cukup besar gitu dan dikhawatirkan kalau misalnya suku bunga naik terus ke depannya bahwa beberapa perusahaan akan mengalami kesulitan dan mungkin bahkan mengalami default ya dan menjadi bangkrut gitu. Nah, kenapa itu masalah besar? Karena kita melihat hutang korporasi ya pada tahun 2006 hanya tanda kutip ya 2 triliun US dollar. Namun pada saat ini telah naik lebih dari 3 kali lipat ke 7 triliun. Dan pada saat yang sama juga kita melihat cash sebagai persentase dari utang korporasi ini telah turun terus dan sekarang hanya di level 27% ya. Sekali lagi ini juga masalah besar karena makin banyak utang ya yang dipegang oleh perusahaan. Tentunya kalau suku bunga naik ini akan mengalami kesulitannya perusahaannya pada akhirnya karena selain kita harus membalikan pokoknya, kita juga harus mengembalikan beban bunga yang makin tinggi dari waktu ke waktu ya. Nah, ini juga suatu perkembangan yang sangat mengkhawatirkan menurut saya, di mana kita melihat hutang bersihnya itu naik terus, sedangkan EBITDA atau boleh dikatakan cash flow dari perusahaan turun secara terus-menerus ya. So, this is a problem because perbedaan di antara keduanya pada saat ini paling tinggi dalam sejarah. So, this is a big problem ya. Dan problem lagi adalah bahwa hutang ini justru digunakan untuk stock buybacks, untuk membeli saham kembali dan dividen, dan bukan untuk capex-nya, bukan untuk belanja modal, bukan untuk mengembangkan perusahaan ke depannya. So this is a problem bahwa uang ini atau utang ini digunakan untuk financial engineering boleh dikatakannya, dan bukan untuk mengembangkan perusahaannya. So saya rasa makin besar diskrepansinya ini atau perbedaan di antara utang bersih dan EBITDA, well, makin besar masalah nanti ke depannya yang akan dialami oleh perusahaan ya. Nah, this is another problem. Kita melihat pada saat ini S&P 500 itu naik secara terus-menerus dan pada saat ini bahkan hampir mencapai
350 ya. Sementara kalau kita melihat trailing earnings atau pendapatan perusahaan yang telah dicatat selama 12 bulan terakhir ini justru turun sejak 2014 ya, atau awal tahun 2015. Nah, so there is a big gap, boleh dikatakan, atau perbedaan di antara hope atau harapan di sini dan juga realitas atau kenyataan di sini ya. Dan gapnya sekarang pada saat ini sudah mencapai lebih dari 500 poin atau lebih dari 20%. So be very careful pada saat ini kalau Anda beli saham-saham ya, berarti Anda punya harapan besar mengenai pertumbuhan ekonomi ke depannya. Sementara kalau kita melihat kenyataannya pendapatan perusahaan tidak mengikutinya dengan seksama ya. Nah, oleh karena itu tentunya valuasi saham itu makin mahal. Dan indikator yang paling bagus untuk menunjukkan hal tersebut adalah S&P 500 price to EBITDA atau harga saham terhadap cash flow perusahaan itu sendiri gitu. Nah, kalau kita melihat ke belakang misalnya puncaknya dari indikator ini tercapai di akhir 1990-an ketika indikator ini mencapai 11,35. Nah, sekarang pada saat ini yang kita bicara indikator ini telah naik ke 11,27 atau hampir sama dengan overvaluation yang tercapai sebelum bear market mulai dari 2000 sampai 2002 ya. Dan lihat juga bahwa indikator ini jauh lebih tinggi ketimbang 2008 ketika bear market juga mulai ya. So ini memang menunjukkan bahwa saham-saham sangat mahal pada saat ini. Lalu kalau kita melihat misalnya median price to revenue atau harga terhadap penjualan perusahaan-perusahaan yang tercatat di S&P 500 itu juga paling tinggi dalam sejarah secara median atau tengah-tengah ya. Kita ambil semua perusahaan, kita ambil tengahnya. Nah, ini paling tinggi dalam sejarah. So be very careful kalau orang masih mengatakan bahwa saham pada saat ini murah, itu bohong besar itu ya. Karena memang valuasinya sangat tinggi pada saat ini. Nah, kalau misalnya indikator ini kembali ke rata-rata di sekitar 1.3, itu berarti saham bisa turun sekitar 50% dari level sekarang ya. Nah, boleh dikatakan dengan demikian bahwa sekarang pelaku pasar sedikit mengalami euforia di mana mereka lupa diri, boleh dikatakan mereka lengah dan mereka mengatakan oh the sky is the limit, saham akan naik terus. Tapi kalau kita melihat fundamentalnya maupun valuasinya sama sekali tidak mendukungnya ya. Nah, ini juga tergambarkan dengan jelas sekali bahwa investor itu sangat optimis ke depannya karena 62,7% dari semua investor individual pada saat ini sangat bullish terhadap bursa dan itu paling tinggi levelnya sejak 2004. So again kita melihat bahwa euforianya luar biasa ya di bursa saham pada saat ini. Nah, tidak hanya investor individual, tetapi juga fund manager. Mereka sangat antusias mengenai saham ya. Tetapi coba melihat apa yang terjadi sebelumnya ya. Kita melihat ini indikatornya cash to assets ratio. Artinya berapa cash yang dipegang oleh fund manager terhadap aset-aset keuangan yang mereka pegang. Nah, ketika cashnya mencapai 4%, terjadi apa di 1970-an? Bursa terkoreksi 48%. Lalu kalau kita melihat awal tahun 2000-an, cashnya juga turun kembali ke 4% dan bursa anjlok 51%. Lalu 2008, we know what happened, cash juga turun ke record low pada saat itu ke 3,5% dan bursa anjlok 58%. Lalu pada saat ini bahkan cashnya lebih rendah lagi ke 3% dan itu tentunya a new all time low atau paling rendah dalam sejarah. So what will happen next? Itu justru tanda-tandanya. Tapi saya pikir ini bukan tanda yang sangat baik untuk bursa ke depannya dan saya pikir kalau kita melihat ke belakangnya setiap kali cashnya turun sangat rendahnya itu biasanya kita bisa mengharapkan suatu koreksi yang cukup besar di bursa saham ya. Lalu kalau kita melihat teknikal bagaimana gambarannya? The same thing ya, di mana kita mempunyai di Dow Jones
suatu jaws of death disebutnya dalam bahasa Inggris, atau boleh dikatakan dalam bahasa Indonesia mulut hiu atau mulut buaya ya, di mana kita melihat resistance itu makin tinggi dan supportnya makin rendah. So the question now is, ketika kita misalnya mencapai resistance di sini di sekitar 21.000 pada saat ini, apakah hal yang sama akan terjadi seperti sebelumnya di mana bursa turun dan bursa turun? I think the answer is yes ya. Kapan itu akan terjadi? Nobody knows ya. Ini bukan memberikan tanda mengenai timingnya, tapi hanya tanda mengenai apakah bursa ini sudah mulai mencapai titik kejenuhannya atau tidak. Ya, kita melihat juga misalnya stochastics juga menunjukkan bahwa kita berada di level yang sangat tinggi ya, seperti sebelumnya ketika terjadi koreksi. Nah, ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu, karena kita melihat Dow Jones Industrial Average sudah naik 73% dalam 5 tahun ya, ke lebih dari 20 pada saat ini, 20.000 maaf. Tetapi penjualan perusahaan yang tercatat di Dow Jones Industrial Average justru lebih rendah pada saat ini ketimbang 2011. Jadi boleh dikatakan indeks saham sendiri naik 73%, tapi penjualan perusahaannya justru turun. Nah, ini menunjukkan bahwa overvaluation atau valuasi yang jauh terlalu tinggi terjadi di bursa pada saat ini ya, karena penjualan perusahaannya maupun pendapatan perusahaan tidak mengikuti kenaikan dari bursa itu sendiri. Nah, lalu S&P 500 juga menunjukkan sesuatu yang sangat interesting menurut saya pada saat ini, bahwa bursa itu sejak 2009 itu memang naik, tetapi volumenya sama sekali tidak mengikutinya. Harusnya kalau bursa yang sehat, bursa yang sangat bullish, seperti misalnya dari 2001 sampai 2008, itu volumenya harus mengikutinya naik, tapi ini sama sekali tidak. Lalu kalau kita melihat Elliott Wave, ini juga sangat interesting, bahwa kita menuju ke wave nomor 5. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Ini wave nomor 1 naik, lalu dia koreksi wave nomor 2, lalu naik in a very strong and long wave nomor 3 ke 2100-an, lalu ada koreksi yang cukup signifikan juga ke wave nomor 4. So, dengan kata lain sekarang kita menuju ke wave nomor 5. Perhatikan juga pada saat yang sama kita kemungkinan akan membentuk bearish divergence di RSI, dan itu sering terjadi ketika kita menuju ke puncaknya, di mana kita mencapai level yang lebih tinggi di indeks itu sendiri, tapi indikator teknikal justru menunjukkan pelemahan ya. So this is very interesting, bahwa volume turun dan juga ada kemungkinan bearish divergence, ditambah lagi kita kemungkinan dalam wave nomor 5. So this could be the end. Kalau saya hitung wave 5 biasanya itu hampir sama dengan wave 1, so kita bisa menuju ke sekitar 2400 hingga 2500. Perhatikan kedua level itu ya. Nah, lalu kalau kita membicarakan IHSG tercinta atau bursa di Indonesia, kita melihat bahwa memang uptrendnya selama ini masih berlangsung terus ya. Dan selama kita tidak turun di bawah supportnya di sekitar 4.750, saya rasa untuk sementara everything is gonna be okay. But kalau saya melihat Elliott Wave Theory, saya melihat bahwa kita juga telah menyelesaikan 5 wave. Nah, di sini ada wave 1 naik, wave 2 turun, a very strong and long wave nomor 3, seperti misalnya di S&P 500, lalu kita wave 4 dan wave 5. Nah, 5 wave ini membentuk wave nomor 1 yang besar. Berarti kalau kita sudah menyelesaikan 5 wave naik, harusnya diikuti oleh 3 wave turun, A, B, dan C. Dan oleh karena itu saya pikir ini wave A turun, wave B naik, dan seharusnya ya, bisa juga salah saya, kita membentuk wave C pada saat ini yang kemungkinan akan turun di bawah supportnya dari trend line ini ya. So, perhatikan kita kemungkinan juga akan mengikuti pergerakan bursa di Amerika Serikat seperti biasa, ada spillover effect-nya. Nah, kita kemungkinan juga akan koreksi. So, upside-nya pada saat ini saya melihat di bursa saham Indonesia juga cenderung terbatas ya, di mana kita kemungkinan akan membentuk triple top di sini dan nanti akan turun ya. Perhatikan, kalau misalnya
bursa di Indonesia bisa melampaui level ini, berarti apa yang saya bicarakan di sini A, B, C itu berarti salah dan kita harus hitung ulang ya apa yang terjadi di bursa gitu. Nah, jika misalnya terjadi koreksi seperti saya perkirakan akan terjadi, karena kita juga pada saat ini sudah sangat overbought, ya di RSI Index, saya pikir inilah adalah target koreksi ya di antara 4.900-an dan 4.500-an. Jika misalnya level ini lewat, kita bisa aja kembali ke level ini ya di sekitar 4.000-an. Nah, jika terjadi koreksi tentunya untuk investor ini peluang emas untuk membeli saham karena saya pikir nanti kalau misalnya A, B, C itu selesai, ini harusnya dia menuju ke wave nomor 3 yang sangat luar biasa besarnya dan kenaikannya akan sangat besar ya saya melihat. To end this presentation, saya punya kutipan yang sangat bagus dari Lance Roberts. Dia adalah analis di Real Investment Advice. Dia mengatakan bahwa upside pada saat ini di marketnya sangat terbatas dan downside-nya jauh lebih besar, dan saya setuju banget dengan beliau ya. So it is important, kata dia, to remember that our job as investors is to sell high and buy low. Sebagai seorang investor tentunya Anda harus membeli rendah dan menjual tingginya. Namun kata dia juga sayangnya untuk sementara waktu saya melihat bahwa kebanyakan investor justru sebaliknya, bahwa mereka beli tinggi pada saat ini dan nanti kemungkinan kalau terjadi paniknya mereka akan jual rendahnya ya. So you always gotta be careful, dan ingat yang ini ya, bahwa kita harus beli rendah dan jual tingginya, dan pada saat ini memang bursa kemungkinan menuju ke puncaknya ya. So it's not time to buy now ya. If you got something from this video, please as usual like it and share it with your friends, family and colleagues. Jadi untuk merangkum kembali, berdasarkan apa yang tadi kita melihat di slide-slide-nya, bahwa baik itu secara fundamental maupun teknikal, sebetulnya upside-nya untuk bursa pada saat ini sangat terbatas. Apalagi ditambah lagi dengan valuasi bursa saham yang sangat tinggi, saya pikir baik itu bursa saham di Amerika Serikat maupun di Indonesia, upside-nya sangat terbatas. Oleh karena itu juga, kalau Anda misalnya merupakan seorang investor, saya rasa bukan saatnya untuk sekarang benar-benar secara agresif membeli saham ya. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.